Tuhan. Alas berohan, alailang sipok doang. Julo sangat itu tak mendukung kan? Alana biasanya puasa di Patuma 2 kali tikting. Dan mengapa harus ada partikul? Sebenarnya ya sama aja. Tapi mulai langsung masuk-masuk saya dari tempat udah kona. Alay kenapa harus ada acara perjanjian pernikah ini? Karena semalam dalam bimbingan saya katakan kepada Henry dan Rose, ini tidak seperti perjanjian pernikah para artis. Kalau perjanjian pernikah para artis, di sana dituliskan poin pertama, semua harta gonogini yang dibawa ketika masih single, maka ketika terjadi perceraian itu akan dibawa kembali. Itu kalau perjanjian pernikahan yang namanya alamiah membiar masih tidak putus. Tetapi di dalam perjanjian pernikah yang sudah dibacakan oleh kedua calon mempelai Hendrianto dan Roselinda Simanjuntak tadi, tidak ada satu poin pun yang mengatakan semua harta gonogini yang dibawa dari rumah orang tuanya masing-masing, maka ketika terjadi perceraian itu akan tetap menjadi milik Tuhan. Karena memang kehidupan pernikahan orang Kristen tidak mencakup dan tidak terikat pada hal harta duniawi, karena itu hanya akaupen. Itu hanya akaupen untuk melengkapi dan menyempurnakan alami boyo dan adoni jangan boyo. Alami asa adoni berarti ikon adon kesatuan, ikon adon kebersamaan, ikon adon kerjasama yang baik antara suami dan istri. Alanido firman Tuhan untuk semakin meneguhkan kalian berdua. Karena perjanjian pernikah ini dilaksanakan tadi poin pertama, kami dengan dasar permukaan. Saya tanyakan kemarin sama Roselinda, adakah yang memaksamu dengan pernikahan ini? Dengan pilihanmu ini? Roselinda katakan, tidak. Justru ini adalah perjuangan yang begitu panjang. Di detik-detik terakhir nama sangat seorang majoki. Maka kalian harus menghargai proses yang begitu panjang itu sampai pada akhirnya Suhud Marga Simanjuntak katakan, ya kami mau. Ini memang di tengah-tengah komitmen ini, maka firman Tuhan untuk semakin meneguhkan kalian berdua, untuk semakin meneguhkan cinta kalian sebelum pemberkatan pernikahan itu. Karena ketika sudah pemberkatan pernikahan itu dilaksanakan, tidak ada lagi istilah salah memang. Ya Roselinda, kalau nanti kau bilang permisi baik-baikan, kayaknya setelah aku dengar kok bainan pendeta itu, jadi gak yakin aku sama anakku ini. Daripada makin baru kita bilang aja, aku kan lari waktu masuk aku bilang. Tuh, boleh besok ini, alai mau ke tanggal 20 lagi. Hilang sepertinya gak cocok aku dengan anakku ini. Kalau itu pun dia bertindak, makanya ada tatap kebelaan. Ada ruh paman sakit kan gitu. Karena yang terikat bukan kalian berdua lagi, tetapi markas Simanjuntak dari Riau, markas sejabat yang di Bandar Lampung dengan gereja GKI Bandar Lampung yang mempersatukan. Maka itulah sebenarnya pokok penting dari perjanjian pernikah ini, bahwa ini betul-betul dilaksanakan bukan karena paksa. Maka firman Tuhan kami ambil dari surat Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti
aku sendiri dikenal. Saya baca sekali lagi, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak mau pernikahan orang Kristen itu menjadi pernikahan yang kandas di tengah jalan. Karena pernikahan itu konsepnya adalah kudus. Pernikahan Kristen itu adalah inisiatif Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka Allah tidak mau inisiatif yang Dia pikirkan itu menjadi sesuatu yang gagal. Maka ketika Rasul Paulus berkata di 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-12, ini adalah sebuah pergumulan yang dia hadapi di tengah-tengah kehidupan jemaat di Korintus ketika itu, karena jemaat di Korintus sedang diambang perpecahan. Karena apa? Puasa diambang perpecahan jemaat ketika itu karena ternyata sedikit pun mereka tidak punya kasih. Sedikit pun mereka tidak punya rasa penerimaan antara seorang dengan yang lain. Semua orang merasa akulah yang sempurna, akulah yang sempurna, dan hanya akulah yang sempurna. Maka kalau kita baca amat ingat di 1 Korintus pasal yang ke-13 itu, dengan tegas Paulus katakan, sama seperti gong yang mengerincinya, orang yang mengatakan ini dan itu, kalau dia tidak punya kasih, maka tong kosong nyaring bunyi. Tetapi orang yang punya kasih, yang menyadari dirinya juga adalah orang yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, tetapi mendapatkan kasih, dia tidak akan pernah berkata-kata dalam kasihnya, tetapi dia akan menunjukkan dalam perbuatan. Henry, saya harus katakan, kau harus betul-betul bersyukur. Di Pakoko pun diurusi juta pun. Saya katakan semalam, kenapa kau pilih Henry? Ganteng enggak? Kan gitu ya, kalau tersinggung visi jabat, ini memang kurang ganteng udah namanya, itu baru 5 juta kok. Pilih kamu mau baru 5 juta kok, saya kirain dia kan? Kirain dia cantik, manis, aman, sampai udah timena ungkapkan sesi Henry, gue gak mau. Apa alasan kenapa kau yakin dengan dia? Gitu. Kaya gambaran yang mana? Karena baru paling namun kamu orang orang karena pengen harus kan gitu ya, ada kan ngawarna merah kan gitu. Artinya di sini apa ada di bidang itu? Kalau secara keduniaan ganteng 50% kan gitu ya, apa mengurusi yang penting. Kekayaan harus sama-sama berjuang untuk mencapai kekayaan ini. Maka apa yang kau membuat kau begitu yakin Allah ini sampai 5 tahun? Dalam pengenalan yang samar-samar kata Paulus. Ketika aku belum mengenal sebagaimana aku dikenal, aku masih mengenal engkau dengan samar-samar. Dalam masa berpacaran ini sampai semalam saya tanyakan sama mereka, ala konsep ini pernikahan belum bangun dulu. Sampai saya tanyakan sama mereka, nah yang kamu mau berapa? Dan puji Tuhan mereka jawab, kalau masalah kejujuran itu utang lunasi sudah dikatakan gitu. Tapi mereka katakan tidak, karena memang mau diputar-putar saja karena omongannya dua, ikut dijaga di situ ada, kan gitu. Ikut dijaga di situ ada mau salah satu dari yang mereka. Alayalah, buat kami salilengok berusia juta tidak tinggal bersama. Maka kami katakan uang kami maja gue dari gak bisa berisiku. Karena memang tidak ada yang boleh ditutup-tutupi di tengah-tengah di paru dia mu. Ai tadi ada duit kedua. Di gabus mulai, di kejujuran mulai tadi ada duit kedua. Kan gitu. Alami dulu si Paulus,
di dalam pengenalanku yang masih samar-samar ini, aku masih melihat seperti dalam cermin. Kita coba bayangkan awal iman. Sudidu nanti kita sebelum berangkat ke gereja ini, kita sudah bercermin memastikan bahwa aku sudah mampu. Memastikan bahwa aku sudah cantik. Memastikan bahwa aku sudah tidak ada yang kurang lagi di depan cermin. Alay, memastikan. Aku surah menonton nanti. Itu salah satu setan. Ay buhay mo iman. Listing ni masa sa hakto so. Olah ko dong, konget ko dulu ako sa cermin memastikan. Padahal tadi dari rumah, kita semua sudah pasti katakan aku sudah bercermin. Dan aku sudah memastikan tidak ada lagi yang cimong di wajahku. Tapi ketika orang mencoba mengerjai kita, begak dunia, alaya di sini bagacang usaha tuson. Sudah tidak nyaman kita karena apa? Demikianlah amat inam pengenalan yang sama-sama ketika kita hanya melihat wajah kita di depan cermin. Alamido dino si Paulus, sekarang memang aku mengenal dengan tidak sempurna. Karena apa? Sampai aku betul-betul hidup di dalam kasih itu karena dari 3 hal. Dari semua hal yang paling penting di tengah-tengah kehidupan, iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Karena banyak orang yang beriman tetapi tidak punya kasih. Banyak orang yang punya pengharapan tetapi tidak punya kasih. Tetapi Paulus pastikan, orang yang hidup di dalam iman, dia harus memastikan dirinya punya kasih. Maka di dalam kasihku, aku akan menerima semua kekurangan orang lain, semua kekurangan pasanganku, sebagaimana aku mengenal diriku. Di dalam pengenalan yang samar-samar di calon mertua. Dengan pendeta katakan kemarin semua orang punya masalah. Maka di dalam pengenalan yang samar-samar itu kau buktikan aman selama ini kau melihatku dari cermin. Sekarang ini bukan Henry sejabat yang dulu. Ikoparan dong. Ahasaunan tani sebelum 9 juta pun. Gak bisa telepono gak bahagia dong. Gini. Ikoparan dong memastikan bahwa aku bukan seperti sejabat yang dulu. Kan gitu ya. Soalnya mulai siap berburu baru kau berkuih. Kau harus berani memastikan aku bukan seperti sejabat yang dulu. Tetapi aku adalah Henry sejabat yang bertanggung jawab dengan keluarga. Sebagaimana janji pranika yang membaca. Kalau dan tolakmu domini dipisahkan karena kematian, lebih bagus menurutku aku tidak mau mengulang sejarah. Ya, Henry, sebelum pernikahan itu ini, Roselinda, kau perempuan luar biasa, kan gitu ya? Karena kau berani memastikan pilihan yang kau pilih ini adalah pilihan yang baik. Kau masih samar-samar karena memang Henry. Gak lagi, gak dari cermin lagi kau melihat ini. Ketika kau dengar sudah banyak kau dengar tentang dia, ya, dan gak berkurang kadar cintamu. Artinya bisa dipastikan, kalaupun hari ini kau katakan tidak, nanti akan semakin nampak dungkrak. Maka cermin pembatas yang selama ini masih ada dalam kebersamaan itu akan pasti. Maka yang akan meneguhkan dan menguatkan kalian berdua bukan cinta kalian. Jadi kalau sempat Roselinda semalam jawab, apa yang membuat kau yakin dengan Henry karena dasar cinta, yang pendeta katakan itu gak cukup. Karena menikah bukan soal cinta, tetapi menikah soal bagaimana kita siap kecewa. Kan itu kan namanya, ayo sudah maisuku muain, pikir hanya mau kecewa yang ibena mantap. Mulu itu beramal, pola malam tertali rupinang laki cina. Kan gitu ya. Au surah yang tubuh kurang. Ini para padanani tidak akan bercerai kecuali karena kematian. Rangga pikir hanya paula kukamana. Kan au surah boleh ngomong. Semua anak asing kan. Au surah dihalalkan di gereja Kristen Protestan bisa menikah di Mekah dengan kapal pahala. Rakai nengok pemerjulu menikah kan gitu kan. Allah memang iwan di pernikahan itu tidak boleh diceraikan. Maka di dalam pernikahan itu bukan soal cinta,
yang ini, ketika Rosalinda sudah menerima kau apa adanya, maka kau juga harus siap. Suatu hidup kokoh dua, sarupan kosong bapak mengambil. Tukang menghakimi, tapi dengan dihakimi hanya karena berjaga jangan sampai. Maka tunjukkan masa lalu yang dulu sudah kau tinggalkan, maka tata masa depan bersama dengan Rosalinda. Maka sekali lagi saya mau katakan, sekarang aku masih melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri. Maka belajarlah untuk semakin mengenal kepribadian pasangan. Belajarlah untuk terus saling menerima bukan hanya kelebihannya, tetapi yang paling terutama supaya pernikahan itu semakin langgeng dan kuat. Terima lagi dalam segala kelemahan. Amin. Kita